Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam renungan harian Sosianin. Baikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kita sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum lebih lanjut dalam firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kami dengar. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Matius 14 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat ini atau rangkaian perikop ini menuliskan kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan mengendarai perahu. Mereka diperhadapkan dengan angin sakal yang menerpa mereka. Ya. Angin sakal ini angin yang bertiup, berputar atau mengelilingi dari kanan, kiri, depan, belakang, sehingga ketika lama maka perahu ini akan hancur. Di tengah-tengah kepanikan maka Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, murid-murid berpikir bahwa dia adalah hantu, tetapi di ayat ini dikatakan Tuhan menenangkan hati mereka dan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini kita akan membahas tentang kata takut. Kenapa kita tidak boleh merasa takut? Karena ketika kita merasa takut, maka ada hal-hal yang tidak harus menjadi bagian kita, menjadi hal yang harus kita khawatirkan. Ya. Yang pertama, ketika kita mengalami ketakutan, itu akan menghasilkan ketakutan lagi. Ya, orang yang mengalami ketakutan, maka secara tidak langsung, cepat atau lambat, dia akan mengalami lagi ketakutan ini, karena ketakutan itu akan membius seperti merambat untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, kita merasa takut, maka kita tidak berani bertindak. Yang ketiga, ketika kita merasa takut, maka seringkali ketika kita melakukan sesuatu karena takut, maka kegagalan atau hal yang tidak baik yang kita kerjakan. Maka tidak boleh sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menerima kebaikan dan penebusan dosa, kita tenggelam dalam rasa takut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan? Firman Tuhan menuliskan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan. Hal yang pertama, ketika kita mengalami ketakutan, maka yang harus kita lakukan adalah menghadapi ketakutan itu. Jangan lari, jangan ditinggalkan. Kalau kita lari dan tinggalkan, maka dimanapun kita berada, ketakutan yang sama akan terus menghimpit kita. Tetapi harus kita hadapi dan kita yakin ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan. Contoh yang dialami oleh Rasul Petrus, ya, dikatakan di ayat pokok tadi, di bagian yang selanjutnya, tadi ayat 27, maka ini ayat 28. Saya baca 27 sekalian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu coba perhatikan, ketika ada ketakutan yang luar biasa dihadapi oleh Petrus, ketika dia menghadapi ketakutan itu, dan dia berkata, Tuhan, kalau itu engkau, izinkan aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, ayo. Dan apa yang terjadi? Petrus melangkah dengan iman, dia berjalan di atas air, mengalami mujizat, dia berjalan di atas ketakutannya. Bapak Ibu, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan di atas ketakutan-ketakutan kita. Hari ini apa ketakutanmu? Jalani itu bersama dengan Tuhan dan percaya, maka kita akan berjalan di atas ketakutan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan? Kalau yang tadi pertama, hadapi. Yang kedua ini,
menghadapi bersama siapa? Ya, ketakutan itu yang kedua harus kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita perhatikan di dalam 1 Samuel 17. Dikatakan di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segenap barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Daud bukan orang yang terlatih secara benar dalam peperangan. Daud memang mengalahkan singa, beruang, tetapi dia bukan prajurit. Goliat ini dari muda dia prajurit dengan fisik yang begitu tinggi, tetapi Daud bisa mengalahkannya karena Daud tidak melihat Goliat yang besar, dia melihat Allah yang lebih besar daripada Goliat. Yang kedua, lawan ketakutanmu bersama dengan Tuhan. Pertama, hadapi. Yang kedua, bersama dengan Tuhan. Maka kita akan berjalan di atas ketakutan kita karena ada mujizat Tuhan. Jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Kita baca ayat yang terakhir. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan pernah takut Bapak Ibu, karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak pernah takut karena Tuhan beserta dengan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.